ngomong kamu. Jadi orang oten itu mempertontonkan kebodohannya. Oten itu mempertontonkan ketololannya, kebodolannya. Mereka merasa mereka pintar, tapi memang dengan gini ya. tampilan Saya dan apa potong yang dulu, mereka saya potong. ucapkan, Bentar. mereka itu ternyata blue to the on, alias Alright. on. Alright. Yeah, alright. Mulai malu dia akan orang dia. Apa? Kau yang gila kau udah. Oten, Separuh dipakai. muka kau petak, siapa yang mau sama kau? Napas kau bau, pantat kau berkurap, sembak kau koyak. Kok kamu Gigi kau hijau. Gimana belumut? Siapa yang mau? bahasa Inggris kamu petah. Malu kamu sekarang, Bahasa Inggris. jangan buka mute. Apa? Sarah. Hah? Ayo, Apa? bukan Kamu ngomong dulu. apa? Kita debat, kamu kan sok-sokan bahasa Inggris. Apa? Sama Malu kamu. samaku. Kau jawab saja tadi. Ketika kau mengatakan bisa berbahasa apa saja, udah? Kau jawab pertanyaan aku. Anokhina adonai alhai panci oten bangki. Jawab. Biar saya Jawab. Di sini Jawab. saya dengan iman saya tidak diajarkan berbohong. Yang saya katakan tadi, Tuhan saya itu mengerti semua bahasa, bukan saya. Makanya kepala saya tidak mau lagi saya benturkan ke tembok. Udah sadar saya. Udah. Kamu paham arti yang saya ucapkan? Silakan kamu ngomong lagi. Dari Bang mana? Blender, Dari mana kau tahu? Bang Blender, Ya. tolong besarkan saya. Ya. Saya melakukan penginjilan. Tolong besarkan saya. Saya buka Ya. surat-surat. Saya dengar Gas. kalian dengar Alright, orang-orang alright. yang retardasi mental. Alright. Assalamualaikum Alright. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Blender sudah mau naikin saya karena saya akan Iya. melakukan penginjilan di sini. Ya, teman-teman, kita dengar nih ya. Bang Blender coba dibuka surat Al-Hajj ayat 8 dan 9. Ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi yujaddilu fillahi bighairi ilm. Di antara manusia itu ada yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu. Ya. Dan di antara mereka itu sangat bodo. Dan mereka akan dihinakan Allah. Caranya bagaimana Allah menghinakan mereka? Dengan cara mereka itu mengatakan hal-hal yang mereka tidak ketahui. Justru mereka bertambah kebotolannya, mereka mempertontonkan kebotolannya dengan cara mereka berkata, berpakaian yang tidak sepantasnya. Mereka berniat memadamkan Akan saya cahaya buktikan. Allah, mereka berniat Akan saya buktikan mengatakan siapa. hal-hal yang jelek tentang Allah, tapi kenyataannya merekalah yang dihinakan. Ya, seperti itu. Oke. Jadi mereka ini benar. tanda-tandanya seperti itu. Benar. Dan Benar itu. orang-orang Benar yang semua begini kamu adalah ucapkan. orang-orang yang Udah mulai punya masa takut lalu dia yang saya kelam, ngomong. Nggak yang berani tidak diam percaya lagi. diri, Sabar. yang sakit jiwa, ya retardasi mental, Oke. gitu. Silakan. Terima kasih Bang Blender. Ya, Allah alright. itu, Silakan. Kamu sudah Allah itu Oten, gantian bicara, jangan kayak congor babi kau bicara. Gantian. Lalu dia- Dan sekarang kau bicara kau. Bicara kau, saya mau babi. bicara. Ya. Saya mau bertanya kepada dia. Apakah kamu sudah mengenal Allah itu? Ayo jawab. Kenal lah, masa nggak kenal? Bagaimana caramu mengenal? Emang lu nggak loh? Bagaimana? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma dengar, kau dengar, lu tanya Dengar. gua jawab. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hah? Ciptaan Allah langit dan bumi. Termasuk gue, termasuk lu. Apa lagi? Ini dihuni cuman kamu doang. Bangsa sono agama apa juga mengatakan Tuhannya pencipta langit bumi, bro. Ya iya, Belajar itu pintar makanya di- Tuhan, itu Ya makanya iya. Tuhan. Kalau gue Tuhannya Allah. Duluan Kalau mana dengar, kamu dengar, sebenarnya? dengar. Kalau gue Tuhannya Allah. Allah yang mana? Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah Cuman itu Rabbil kamu mampu. Alamin. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Makanya di agama-agama itu yang kamu lain, mampunya. di agama-agama yang lain ada Tuhannya dari batu, dibentuk, dipahat, menyerupai binatang. Oh, ini Tuhan gue Bagaimana Ganesha. kamu Oh, ada Tuhannya ini. Tuhannya ada rambutnya, bentuknya bagaimana, ada tangannya, ada ininya. Itu Tuhan. Itu Tuhan-Tuhan kalian, Tuhan-Tuhan negara lain. Makanya lu punya otak dipakai. Kalau kamu nggak merasa pinter, nggak merasa cerdas, jangan ngomong sama gua. Ya. Gue tanya. Tuhan-Tuhan yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain. Kalau gue Tuhannya Allah. Jawab dulu, Lu jawab. Tuhannya Kamu siapa? kan udah Enggak, lu Tuhannya siapa? Gue tanya, lu Tuhannya siapa? Sekarang gue tanya, lu Tuhannya siapa? Iya. Lu Tuhannya Saya tanya siapa? nih. Kamu kan udah pintar nih ngaku.
Kulhu Enggak, lu Tuhannya siapa? Lu jawab dulu pertanyaan gue, lu Tuhan lu siapa? Jawab dulu, Tuhan kau siapa biar nyambung. Tuhan lu bisa mematikan, bisa menghidupkan nggak? Tuhan lu bisa membuat matahari, penciptaan langit dan bumi? Saya tanya kamu, bagaimana Tuhanmu menghidupkan orang mati? Lu Tuhan lu siapa? Bagaimana Tuhan lu bisa menghidupkan orang yang mati, menghidupkan orang yang mati, mematikan orang yang hidup? Hah? Menerbitkan matahari, bulan, bintang, bisa nggak? Bisa nggak? Jawab dulu kau tuh, Tuhan kau siapa, monyet? Ya. Dengar. Dia bicara Tuhan membangkitkan orang mati. Di iman saya, Tuhan membangkitkan orang mati berdoa kepada Sang Sumber. Saya bertanya kepada kamu. Sumbernya siapa? Dulu jangan kamu Tuhan berdoa kepada sumber. Kau dengar Tuhan berdoa kepada sumber. Jadi Tuhan lu punya sumber. Ya, apa? Udah. Tuhan lu punya sumber. Tuhan ngerocos sudah mulai takut. Enggak. Tuhan lu punya sumber. Mulai malu dia, enggak bisa dia. Udah mulai takut sih. Apa mulai takut? Enggak Bang Blender, Tuhannya punya sumber. Iya, sumber Sang Bapak katanya, Sang Bapak. Sang Bapak katanya. Santai aja. Tuhan dan Sang Bapak apa ini? Tuhan dan Sang Bapak apa? Tuhan Sang Bapak itu Tuhan. Apa? Bagaimana Tuhanmu menghidupkan orang mati? Tunggu dulu. Kau. Tuhan dan Sang Bapak sumber. Kamu Tuhanmu berdoa kepada sumber. Sumber apa? Sang sumber saya sudah katakan Sang Bapa. Sudah saya jawab ya. Sekarang jawab yang Sang Bapa itu siapa? Tuhan gue gampang menghidupkan orang mati. Wa iza. Dengar. Kalau dia menginginkan sesuatu, dia hanya berkata kun fayakun. Jadilah maka jadi. Apa masalahnya buat lo? Bagaimana? Enggak, itu ada kalimatnya. Apa masalahnya buat lo? Wa idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menginginkan sesuatu, dia hanya mengatakan kun, jadilah maka jadi. Hidup, bangkit, bangun. Gitu, bukan Bapak segala macam. Ya, apa itu Bapak? Maksudnya gini, Sarah, gantian. Bagaimana dengan Al-Baqarah 73? Jangan banyak omong kamu, Sarah. Bagaimana? Macam babi, Oten macam babi bising kali. Sama saya. Kejang-kejang kau. Bising kali kau. Malu si Sarah. Gua baca Al-Baqarah 73, Sarah. Gua baca Al-Baqarah 73. Apa gua malu? Silakan, saya tunggu. Dengar, Bang Blender, sebentar. Dia bilang aku malu. Malu kenapa? Gue cantik, gue kece, gue pinter, gue punya duit. Dan lu Alright. Tuhan gue Allah, apa gue malu? Apa gue malu? Tuhan gue Allah, apa gue malu? Hah? Gue nggak malu. Tuhan gue bukan Tuhan yang dipahat-pahat. Tuhan gue Allah. Apa yang bikin gue malu? Gue punya identitas. Gue pakai baju kayak gini, identitas gue sebagai seorang muslimah. Baca aja, jangan kemana-mana. Udah baca. Saya tunggu. Dengar. Nih, gue baca surat. Oten mukanya peta. Tengok tuh. Udah Sarah ini mana peta? Udah Sarah mana peta mukanya kan? Oten peta mukanya. Tengok. Lebih ganteng saya dari kau Blender, jauh kemana-mana. Ganteng muka kau peta Gi, kau hijau belumut. Saya aja. Surat Al-Baqarah ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqul nadribuhu biba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan katakanlah, ya. Surat Al-Baqarah ayat 73. Faqul nadribuha biba'diha kadzalika, begitulah Allah menghidupkan dari yang mati. Terus kenapa? Baca terus. Ketampol muka sendiri. Baca terus. Ketampol. Baca terus. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Udah berhenti dia baca. Kenapa kamu tidak teruskan? Kemudian hati kalian qasat qulubuhum. Dengar. Gue jadi nggak teriak-teriak sini. Summa qasat qulubuhum. Kemudian hati mereka membatu seperti batu, padahal dalam batu itu keluar mata air. Apakah itu artinya? Saya buka di sini. Apa? Baca Al-Baqarah 73 dengan baik. Iya, kenapa? Iya, gue baca nih. Gue baca nih. Faqul nadribuhu biba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Bagi orang-orang yang berakal. Masalahnya lu nggak berakal. Baca saja terus. Baca. Malu. Malu, jangan sok pinter, Neng. Malu nggak? Enggak, gue bukan
bukan so pinter, gue memang pinter. Gue memang pinter, lu yang blow on. Masalahnya lu Iya, ngerti nggak? gini bentar lu. Yang dibaca si Masalahnya Sarah lu itu tahu apa nggak artinya? Apalah Apa artinya? ta'qilun. Iya, Apalah baca secara ta'qilun. Lu artinya. ngerti nggak? Artinya. Aba, ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Malu kau di sini, malu. Baca. Ya, nggak malu. Nggak pernah. Malu. Nggak pernah malu kami baca Al-Quran kami. Baca Bibelmu baru malu. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Itu malu, bro. Diam-diam baca. Al-Quran kami nggak pernah malu Al-Quran. Mereka bersundal pada masa mudanya, nah di sana susunya di jamah-jamah itu baru malu-malu. Woi, Al-Quran nggak perlu malu. Menutupi malunya si Sarah. Baca terjemahannya. Gue malu. Baca terjemahannya. Malu. Apa gue Baca malu? terjemahannya. Gue baca nih, kau dengar, gue baca nih. Fakul nadribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yurikum ayatihi. Kami menunjukkan bagaimana ayat-ayat kami. La'allakum ta'qilun. Hal ta'rif ma ma'na la'allakum Surah ta'qilun? Al-Baqarah ayat 73. Iya, ini 73, Al-Baqarah 73. Hal anta ta'rif ma ma'na la'allakum ta'qilun? La'allakum ta'qilun. Ma ma'na la'allakum ta'qilun? Hal ta'rif wala la? Apa itu dinyatakan di situ? Apa itu Bingung kau, makanya lu belajar, lu ngomong Belajar, saya mau ngomong. belajar nih. Lu memalukan Saya diri mau sendiri. belajar nih. Artinya fa apa di sini? Di Al-Baqarah 73. Saya mau belajar nih. Apa fa? Nih, Jangan kamu aku dengar, kau dengar. Kau kalau mau belajar nggak kayak gitu caranya, Longo. Silakan, saya belajar. Kamu kalau mau dengar, kosongkan Sudah, yang ada di kepala lu. silakan. Saya tunggu kamu. Nah, la'allakum ta'qilun. Apakah kamu berakal? Apakah kamu berpikir? Nah, itu. Baca Kamu bisa surah mikir nggak? Al-Baqarah 73. Ya ini surat Al-Baqarah 73. Astagfirullah. Bang Blender. Astaga, kalau Surat saya Al-Baqarah bacakan 73. terjemahannya begini bagaimana? Nih, Bersyukurlah dengar. ada internet sekarang, tidak ada yang bisa ditutupi. Biar saya baca. Ya emang nggak ada. Coba dari kau. Emang Saya siapa baca yang ya. bisa di- Nanti salah dia. Saya baca. Nanti salah dia. Coba terjemahan dari kau On apa? cam mana? Terjemahan. Coba on cam. Nah, On cam lalu kan kami terjemahan. berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari dalam kurung sapi itu. Demikianlah. Apanya itu nggak nyambung? Kok nggak nyambung? Kamu dengar. Makanya saya tunggu. nih ya. Dengar. Biar semua Bang Blender tolong semua mohon maaf saya yang fakirimu, saya akan menjelaskan kenapa dinamakan surat Al-Baqarah, kenapa dinamakan surat sapi betina. Karena di dalamnya ada kisah tentang bagaimana Bani Israel itu meminta kepada Nabi Musa ketika di dalam kampungnya itu ada seorang yang sangat kaya tiba-tiba metong. Dan orang di kaumnya itu berkata, Musa kamu kan Nabi, minta sama Allah. Minta sama Allah. Siapa yang membunuh orang ini, membunuh orang? Nanti kena ini enggak Bang, pelanggaran. Ini kisahnya. Ini kisah tentang bagaimana tentang perintah Allah. Ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah, Allah memerintahkan kepada Musa, ya Musa, perintahkan kepada kaummu untuk menyembelih sapi betina. Terus kata kaumnya apa? Musa, ini memperolok-olok. Kenapa Tuhan memerintahkan? Ngeyel. Sapi yang mana, yang kayak gimana, yang warnanya apa, yang modelnya kayak mana. Akhirnya mereka hampir-hampir tidak melakukan itu. Ya. Kemudian Allah memerintahkan ketika sapi itu ditemukan dan dimiliki oleh seorang anak yatim yang sangat salih. Anak yatim itu sangat nurut kepada ibunya. Dengan harga sekian, tidak lebih dan tidak kurang. Disembelih, Allah perintahkan untuk memukul mayit itu. Kemudian dengan Pakai apa dipukul? Dengar. Ya, biar jelas Dengan pakai salah apa satu dipukul. bagian dari sapi itu. Apanya, Kemudian bagian mayit apanya? itu hidup. Ketika mayit itu hidup ditanya. Siapa yang Sekarang membunuh kamu itu? baru ngomong Ternyata gitu. saudaranya. Tadi ngomong apa? Itu Setelah saya kisahnya. bacakan terjemahannya, kamu mulai muter. Baca Apa kembali muter? Al-Baqarah 73. Baca kembali. Dengar. Baca, jangan Tidak ada usah yang banyak ngomong berputar. kamu. Baca Kalian kembali dengar, Al-Baqarah 73. Tidak ada yang berputar. Mulai ngeles Inilah kamu. adalah kisah dari Al-Quran. Kisahnya seperti ini, makanya lu ngomongin gue Yang saya tanya, tapi kamu kenyataannya kembali otak lu baca separoh. surah Al-Baqarah Lu tidak 73. bisa menceritakan semua kisahnya. Gitu. Saya minta Mana ada kamu gua baca surah muter-muter? Al-Baqarah 73 loh. Yang kamu baca tadi apa? Makanya Surah kalau apa yang baca kamu baca Quran tadi? jangan setengah. Yang saya minta kamu kalau baca surah Quran Al-Baqarah setengah-setengah. 73 loh. Ya terus 73, Yang kamu baca- terus emang satu ayat satu turun gitu doang. Yang saya tanya tadi surah Al-Baqarah 73, kamu katakan kamu baca. Yang kamu baca surah Al-Baqarah berapa? Kamu memulai muter-muter. Bukan muter-muter. Surah Al-Baqarah berapa yang kamu baca?
Yang 73 tadi udah dibaca, longor. Kau aja bodoh kali kau. Makanya kau on cam. Coba kau on cam. On cam kau on cam, on cam. Kau baca dari Bilang sebelumnya. longor. Longor kali Kau kau. baca dari sebelumnya. Yang kamu baca itu surah Al-Baqarah 72 bukan? Dari sebelumnya, dari kisah. Datang si Apa Blender sih? bilang saya longor. Apa? Ya, terus apa pertanyaan kau di situ? Apa pertanyaan kau di situ? Coba, apa pertanyaan kau? Coba. Sekarang ku tanya. Baca aja. Enggak, sekarang ku tanya. Apa pertanyaan kau di situ? Pertanyaan kau apa? Tadi saya bilang tolong bacakan Al-Baqarah 73. Ya terus apa pertanyaan kau tuh Ya, apa? baca apa? Udah. Mana sih kamu bilang saya longor? Ya memang kau longor lah. Kalau nggak longor kau ngapain tuankan manusia? Ngaco. Enggak. Makanya apa pertanyaan kau di situ? Dia berkata tadi dengan kun fayakun. Saya tanya di situ jelas dinyatakan menghidupkan orang mati dengan apa? Itu kisah tentang sapi betina. Saya tanya ke dia Astagfirullahaladzim. Ya iyalah kun fayakun. Kan bagaimana? Dengan bagian sapi. Bagaimana? Aduh, astagfirullahaladzim. Udah mulai Ini ngeblok lagi on. Enggak. Bilang Blender. Sebentar. Ah. Astagfirullahaladzim. Blok. Ini dia masalah menghidupkan orang mati ya. Sebentar, tetap on. Gini ya, aku tanya sama kau ya. Ini ada dua pilihan. Yang kanan ada orang yang bisa menghidupkan orang mati. Yang jalan ke kiri ada orang yang bisa menghidupkan burung yang mati. Burung kau nih mati nih. Mana yang kau pilih? Mana yang kau pilih? Yang kanan ada orang yang bisa menghidupkan orang mati. Yang kiri ada orang yang bisa menghidupkan burung mati. Burung kau ini mati nih. Mana kau pilih? Woi. Yang kamu bilang yang mati saya paham. Saya tidak pilih itu juga biar kamu paham. Jadi Ya. pilih mana? Jadi kau pilih mana? Tuhan saya itu bisa menghidupkan yang mati. Dia Itu dulu, kau pilih mana? mana-mana. Pilih dulu, kau pilih mana? Udah muter-muter. Mana muter-muter? Dulu. Dia Muter-muter jujur atau doang. tidak? Itu dari Saat Al-Baqarah dia ayat katakan 67. baca surah Al-Baqarah 73. Iya, bacanya dia dari katakan ayat surah berapa? 67 biar lu paham. Biar Yang kamu baca otakmu surah yang berapa? katanya komplit paham. Biar Yang otakmu kamu baca katanya surah komplit berapa? Paham. Baca dari Jelaskan ayat sama si Kiti, 67, awe ini, jangan awe sebagian ini, itu. awe ini. Bagaimana Jangan Allah dibikin saya menghidupkan orang? Allah memerintahkan pukullah dengan bagian anak sapi itu. Bukan dengan anak sapi. Anak Kalimat sapi. Allah yang Bagian kun anak fayakun sapi. itu. Ulangi dulu Gimana bagian sih? anak sapi atau bagian apa? Dengar. Kau baca dari ayat Apa di 7 situ? biar kamu paham, biar nggak mabok. B2 lu, gimana sih? Beginilah contoh orang nggak punya ilmu. Bacakan Sebenarnya dulu pun capek ayatnya, baru kamu jelaskan, itu baru kamu benar. Di Limit. Jangan asal bicara. Di mute Paul, di mute dia kalau pengen cakap, di mute. Ganti-gantian bicara. Silakan. Ganti-gantian bicara. Udah gini, sekarang mau kau apa? Kok nanya mau saya? Jadi mau kau apa? Tuhannya Dia tadi Tuhannya dia kalau udah nggak bicara apa-apa. Tuhan Tuhannya itu tidak bisa mengenal dan tidak paham, itu sama dengan apa, Bu Sarah? Loh, Kamu siapa yang nggak mengenal Tuhan? Siapa yang nggak mengenal Tuhan? Dia tadi apa yang kamu katakan? Ayolah, jujurlah, main jujur-jujuran lah. apa sih jujur-jujur? Main Ya udahlah, jujur-jujuran. ya. Gua mah jujur. Lu kali jujur kacang hijau. Ternyata di saat saya bawakan surah yang mau dia baca kemana-mana, bersyukur saya sama internet. Tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Kau Tuhan kan aja internet, bodoh. Kau Tuhan kan internet. Ganti Tuhan kau. Udah ya. Udah. Apalagi yang mau kau tanya? Sudah dijawab. Bagaimana tidak benar di situ menghidupkan yang sudah mati itu dengan memukul bagian dari sapi yang disembelih? Ya, itu cara Allah mau berbuat apa saja. Mukuli kepala kau pun bisa Allah. Gampang kali mukuli kepala kau. Ketepak, nggak bisa. Mau campakkan. Namanya Tuhan. Tuhan itu bisa berbuat apa saja. Kenapa kau marah? Hah? Kenapa kau komplain? Berarti Tuhan bisa jadi manusia Blender. Namanya Tuhan. Oh tidak. Dia bisa. Tuhan harus maha suci dan maha tinggi. Iya. Ketika dia gini. Suci, maha tinggi, maha Gini, segalanya. Tuhan itu maha mulia. Ketika dia menjadi manusia, apakah ada lagi kemuliaannya? Kan nggak ada kan? Nggak ada lah. Tuhan itu kan harus komitmen lah. Karena maha kuasanya mau manusia daripada hanya nama. Maha kuasa. Kalian yang berkuasa di Kristen ini,
Yang di Kristen ini yang berkuasa tuh kalian manusianya, kalian ngatur Tuhan, bukan Tuhan ngatur kalian. Saya Hah? dia nanya saya jawab. Saya nanya dia nggak berani jawab dia. Apa Kan nggak pertanyaan kau? berani. Mana ada nggak berani? Bang Blender, sebentar. Ini harus diluruskan, guys. Kita tidak ada yang nggak berani menjawab. Ya. Cuma kapasitas otaknya kalian tuh tidak mampu menerima jawaban kami. Itu Ini, Bu. masalahnya. Berapa kali saya ulangi, tolong baca surah Al-Baqarah 73. Berapa Kamu kali saya surah baca, lu berapa? nggak paham. Apa otak Kamu lu baca paham? surah Gua apa? baca. Wa qul Kamu baca nadribu surah apa? ibadiha kadzalika yuhyilahul mauta wa urikum la'allakum ta'qilun. Berapa kali gua Ah, baca? itu surah Apa lu berapa? paham yang gua baca, Dodol? Yang saya minta Paham. apa, yang dia ucapkan apa. Kan begini kan? Lu paham nggak? Lu paham Oke, nggak? saya tidak paham nih. Saya tidak Ya udah, paham. kalau Saya nggak minta paham, kamu baca turun surah kalau Al-Baqarah nggak paham 73. Blow on. Kan udah dibaca, tadi kan? Udah dibaca. Gimana dia Blender, baca? Blender. Ada dia baca Itu tadi. tidak? Iya, sekarang jujur dia baca. lah membaca Loh. Al-Baqarah yang diminta si Ya, tetapi ini jujur itu. dibacalah. Jujur. Iya, dia Bagaimana baca bukan kami 73. menghidupkan yang mati? Bagaimana kami menghidupkan Aneh. yang mati memukul dengan bagian sapi itu? Terus kenapa? Jujur dulu kamu. Kalian tahu Ada nggak kamu itu baca kisah surah apa? Al-Baqarah 73 tadi? Iya. Jujur. Faqul nadribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahu. Yang saya al-mauta tanya kamu wa jujur yuriikum dulu deh. la'allakum Babi itu La'allakum 73 ta'qilun. tadi memang sudah baca itu artinya babi. Kenapa dengan itu? Apa pertanyaanmu, babi? Apa yang Anjing. salah dengan babi sih? Ntar kamu salahkan cicak Otakmu kayak dulu babi. lagi. Kau mau tanya apa? Kau disopani di sini, dibaikin di sini. Kau mau tanya apa dari itu? Kan saya bilang, ya dengar baik-baik. Kamu kan bicara sopan, kau bawa babi-babi lah, ntar cicak. Ya kau salah. babi memang. Dengar dulu. Gak usah dibaikin Dengar kau babi dulu. kau. Dengar dulu. Kan saya bilang ke dia, bagaimana Tuhan menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, bukan membangkitkan. Paham kamu? Jangan benturkan kepalamu ya. Terus dia kenapa berkata, "Dengar babi itu kan dulu." sudah dengan Dia sebagian tidak apa ada baca sapi. surah Al-Baqarah 73. Sudah baca babi tadi. Kau baca lagi kalau begitu. Kau Coba yang kamu yang baca. baca. Kau yang baca Udah. lah. Kau yang meminta kok. Udah. Suruh baca. Oke, dijawab. Bagaimana Allah bisa menghidupkan orang yang mati? Itu pertanyaan kau kan? Kan Ya. saya bertanya begitu tadi. Iya, oke. Udah? Jangan pun saya pun. Terus saya tanya, bagaimana korelasinya dengan surah Al-Baqarah 73? Oke, saya baca, dia kata. Dia baca itu surah berapa? Ayo, tanya dia jujur. Surat 67 sampai 73. Karena bisa. Iya, apaan sih ini? Kamu? Blender mengatakan Jangan dia ketawa baca kok. 73. Jangan Di ketawa mana? kok babi. Babi jangan kok ketawa. Makanya saya nih ya dibacakan. teman-teman, supaya Siapa Nah, pembohong? jangan ketawa, saya Tuhanmu Supaya di kita sini, dapat- babi. Jujur itu perlu. Siapa pembohong? Iya. emang Iya. jangan Bacakan perlu tadi, kamu. babi. Oh, Kan udah dijawab. Emang jujur oh, itu di mana perlu. dia baca surah Al-Baqarah 73, Om? Om, Tadi, Itu tadi sudah oke. menghidupkan itu tadi udah pakai dia, yang dia baca 69 kok. Makanya makanya begini. Kau Tadi tampilkan aku baca datanya, kau kisahnya, tampilkan datanya. kisah Kau yang semuanya. tampilkan. Saya malas Nih, di sini nih, sama nih, dengan nih. saya tidak suka dengan ada kebohongan-kebohongan. Kau ya kalau begitu Kau kau yang tampilkan bohong. datanya. Pintar Kau kamu. bisa on cam kau. Bisa tampilkan datanya. Yuk, tampilkan anjing. Oh, turun kok anjing. Babi anjing. Nih, dengar nih, Ini dengar lagi nih. kepas ini, mau babi mau anjing ini, kepas ini. Nih. Fakul nadribuhu bi ba'diha. Ini ayat 73 ya. Fakul nadribuhu bi ba'diha. Dan Allah perintahkan kepada Musa untuk memukulkan sebagian dari badannya mayit itu dengan bagian dari anak sapi yang sudah disembelih. Kadzalika, begitulah Allah menghidupkan yuhyillahul mauta wa yurikum, dan memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya. Maksudnya tanda-tanda kekuasaannya. La'allakum ta'qilun. Semoga kalian, mudah-mudahan kalian berpikir menggunakan akalnya gitu. Ternyata tidak. Kena pelanggaran ya, Bang? Wait. Enggak. Enggak Lanjut, lanjut. masalah. Enggak. Nih kan, la'allakum ta'qilun. Semoga kamu bisa berpikir. Masa iya bagian anak sapi itu bisa menghidupkan orang mati? Masa iya bagian anak sapi bisa menghidupkan orang mati? Kan Allah yang berkehendak. Apa kehendaknya? Kalau Allah menginginkan sesuatu,
menghendaki sesuatu di surat Yasin. Idza arada syai'an an yaqula lahu apa? Kun fayakun. Dengan apapun gitu loh. Tapi dia lupa membaca ayat selanjutnya. Summa qas. Setelah Allah memberikan ayatnya, memberikan tanda-tanda kekuasaannya, summa qasat. Ma ma'na summa? Kemudian qasat. Qasat itu apa? Qulubuhum. Jadi hatinya keras gitu. Seperti batu asydu qaswah, bahkan lebih keras lagi. Ini pada maksudnya apa ayat ini? Sekeras-kerasnya batu masih lembut, masih keluar mata air. Tapi orang-orang kafir, orang-orang fasik itu tidak akan bisa menerima ayat-ayat Allah. Mereka tidak bisa menerima ayat-ayat Allah. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau mereka bertanya bagaimana mereka memframing nih surat 73, bagaimana Allah menghidupkan orang yang mati, itu kalian harus tahu kisahnya. Kok bisa menghidupkan dengan bagian dari sapi betina? Apa? Kisahnya apa? Baca dari ayat 67. Bagaimana Allah memerintahkan Nabi Musa kepada kaumnya, karena kaumnya ceritanya seperti itu. Tadi aku udah ceritakan kisahnya ya. Ada seorang yang meninggal dari kalangan Bani Israel, seorang pemuka agama. Meninggal ternyata dibunbun sama keponakannya, sama saudaranya salah satu lah pokoknya. Seperti itu. Kenapa perintahnya? Kenapa Allah memerintahkan kayak gitu sih? Kok bukannya kasih tahu aja siapa yang bunbun gitu? Tapi Allah perintahkan. Itu kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kok Allah memerintahkan malah membunbun anak sapi? Ada yang bisa jawab nggak? Bang Blen, coba jawab Bang Blen. Nggak, kalau aku sih karena sapinya kayak kepas mukanya menurut aku sih kayak kepas. Kayak kepas. Jadi gini, Allah itu memerintahkan. Jadi Allah itu memerintahkan ya. Kalau perintah Allah itu kita harus apa sih? Berarti Kalau Allah memerintahkan sesuatu kita harus sami'na, kami dengar dan kami taat ya Allah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Allah perintahkan sholat, kita sholat. Allah perintahkan zakat, kita zakat. Allah perintahkan A, I, U, Ba, Bi, Bu, A sampai Z perintahkan, kita ikut. Itu yang diminta sama Allah. Emang Allah perlu sholat kita? Emang Allah perlu zakat kita? Emang Allah makan kurban kita setiap Idul Adha? No. Yang Allah perlukan, yang Allah inginkan dari kita adalah sami'na wa ata'na. Sebagai apa? Bentuk penghambaan kita kepada Allah, kerendahan diri kita di hadapan Allah. Bukan rendah hati, rendah diri. Kita ini terhina, hina, dina, tercipta dari air yang terpancar, kemudian jadi segumpal darah, ya, daging, tulang, ditiupkan roh, mohon maaf. di manusia embong. Seperti itu, nggak mau belajar, punya mata, nggak mau melihat ayat-ayat Allah, punya kuping, nggak mau dengar ayat-ayat Allah. Ini kayak otan-otan longor di sini. Kayaknya blender, kayak Silakan, Bang Blender. Sisarin blender ustazah ini blender. Sisarin Ya memang ustazah memang lah. Itulah. Tapi nggak pernah kalau biar. Tapi kau tengoklah. Dia bisa baca apa itu blender? Bahasa Ya. Arab itu. Itulah ustazah. Iya, gini loh Kepas. Beda ustazah dengan biarawati. Ustazah itu semakin lama semakin cantik. Bukan semakin cantik, udah. Biarawati, coba kau perhatikan biarawati. Tetap mukanya peta, nggak pernah berubah, peta. Semakin lama kecantikannya mau kemudar. Gini loh blender. Lama-lama wajah si Sarah mupe blender. Nggak bisa mupe, nggak bisa karena wudhu. Karena wudhu itu nggak mungkin muka peta. Otenia. Karena wudhu. Nah itu dia. Nggak mungkin mupe, nggak mungkin. Nggak mungkin. Itulah bedanya. Makanya itulah indahnya Islam. Ayat-ayat as-suci Al-Quran itu bisa dihafal siapapun. Bisa. Oke, blender. Indahnya dibacakan. Bentar dulu. Bentar dulu. Kepas, dengar dulu nih. Kalau kecap itu nomor 1, ya udah maklumin sih Kepas. Kecap nomor 1, nggak ada yang nomor 2. Blender. Jadi kau bilang kecap. Gini blender. Jadi kenapa? Gini ya, gantian bicara ya.
3 menit gini. Kenapa aku masih agama Kristen? Karena Kristen itu ajaran kasih, damai sejahtera, ajaran kebaikan, ajaran kebenaran. Kalau ajaran Kristen mengajarkan kebencian, marah-marah sama agama lain, ku tinggalkan agama Kristen ini. Tapi dibilang kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu, karena itu ciptaan Bapa Elohim. Kepas. Artinya, inilah Blender kenapa aku masih Kristen, karena ajaran kasih Kristen itu Blender. Kepas, kau masih ingat MKC masih ada itu di dalam penjara? Oten semua yang mukulin MKC. Oten, biar kau tahu, kasih. Hah? Hah? Jangan Oten yang mukulin. jangan. Kasus pinjol, Oten. Tanya. Kau tanya MKC itu, mana ajaran kasih? Mah dia sendiri yang mukulin. Fakta ini bos, fakta. Tahu kok Blender, kalau ada kejaliman, tahu kok kalau ada kejaliman Kristen itu langsung membela, jangan nggak boleh begitu. Mana membela dia duluan? Tahu kau siapa yang membela? Almarhum Ustadz Yahya Waloni, biar tahu kau. Bukannya Oten lain. Pukuli, ketepak. Oten itu. Nggak ada. Jadi jangan kau bicara masih hidup orangnya. Kau tanya, ya silakan kau tanya, masih hidup orangnya. Kasus-kasus pinjol, makanya ajaran kasih itu orang murtad loh, dari Muslim ke Kristen, sesama Kristen. Kalau kami orang mualaf, kami lindungin yang mualaf ini, yang murtad dia malah dipukuli pula, malah nyokkan tai pula gitu. Gila kali bah. Mana ajaran kasih? Ada Blender. Ajaran kasih hanya congor saja. Kepas, kalau Kepas jadi agen rahasia, nggak bisa kamu, karena kamu tidak bisa menjaga rahasia. Kalau kamu ditanya, di mana letak persenjataan kamu akan jawab, karena kamu nggak boleh bohong, ya kan? Kalau kita kan boleh bohong dalam 3 hal. Kalau kamu nggak boleh. Ngaku juga akhirnya. Benar. Iya gini loh, bentar loh. Jadi karena aku masih Kristen, aku damai hatiku, nggak mau aku bertengkar, makanya aku senang di agama Kristen. Kenapa? Mengajarkan damai sejahtera, hukum kasih, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Sesama ini iyalah, sesama ini kan Hindu, Buddha. Iya benar Blender. Ajaran Kristen. Jadi Blender tahu kau, gini loh Blender, ku tinggalkan agama Kristen ini. Kalau diajarkan aku berandal ataupun jahat, ku tinggalkan. Tapi karena Kristen ajaran kasih, masih Kristen aku. Benar loh. Di mana kasihnya ketika kau buka di Lukas 14 nomor 26? Jikalau kau datang kepadaku tidak membenci bapakmu, ibumu, keluargamu, bahkan diri sendiri, kau bukan dikatakan murid Yesus. Mana kasihnya itu, mana? Menjelaskan tuh. Oke, aku jelaskan. Jadi, jika engkau artinya meninggalkan, artinya kita lebih mengutamakan Tuhan daripada saudara kita, ibu kita, ayah kita, kita harus lebih mengutamakan Tuhan. Jadi, kalau kita tidak bisa meninggalkan ya keluarga kita, ayah dan ibu kita, artinya sebarkan firman Tuhan, ikutilah aku. Gitu loh. Tapi tidak harus membenci, Kepas. Oke, boleh. Kita harus lebih memprioritaskan Tuhan, tapi tidak harus membenci. Apanya kau ini? Itu kan membenci tuh. Jika kau datang kepadaku tidak membenci, boleh, memang iya, aku sepakat. Memang kita lebih prioritaskan Tuhan, ya. Tapi bukan harus membenci orang tua. Apanya kau nih? Benci tuh. Benci itu kan benar-benar cinta Blender. Macet kan? Macet. Kasih itu mana aja banyak kasih itu aplikasinya banyak, kasih Indomie, kasih duit. Ini bukan kasih, ini membenci loh. Ini kata membenci. Jika kau datang kepadaku tidak membenci loh. Tidak membenci tuh. Tidak membenci, nggak boleh membenci. Artinya nggak boleh membenci. Tidak membenci bapakmu, ibumu, keluargamu, bahkan dari sendiri. Mana ajaran kasihnya gitu? Enggak aja. Kan tadi aku bilang sepakat. Bener-bener apa? Bener-bener cinta Blender, ya ampun. Mana ajaran kasih itu? Nggak ada ajaran kasih. Kasih makian, kasih hujatan. Kasih hujatan. Iya. Enggak saja. Mana ajaran kasih itu? Kasih hujatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasih makian kepada seluruh apologet Islam yang ada di TikTok. Kasih makian, cacian. Nggak boleh hujat-hujatan, nggak boleh. Kasih gibah terhadap apologet Islam. Kasih gibah terhadap apologet Islam.
Semua kasih Semua. aja Gini loh, cacian gini loh. makian. Bentar, gantian gini loh. Sarah Kami ini Kristen gimana sih diajarkan tidak melukain perasaan orang, tidak melukain perasaan agama lain. Oh, Artinya kita inilah diajarkan ajaran kata Kristen Allah. ini. Kita diajarkan kata Allah. Kita tidak pernah menghina. Kita tidak pernah menghina Tuhan-Tuhan kalian. Justru kalian sendiri yang menghinakan Tuhan kalian. Paham nggak kalian? Coba berbicara dengan kepala dingin ya. Coba lihat muka gua nih, supaya kalian bisa melihat bagaimana cara gua ngomong. Dengar. Kita dalam Islam, gua udah lihat Allah muka lu, mengatakan, Sarah. dengar. Allah Cantik. mengatakan, jangan menghina sesembahan mereka. Nanti mereka menghina Allah dan Nabi dengan lebih jelek lagi. Satu, saya dengarkan ayat itu karena saya sami'ana wa ata'na. Tapi masalahnya, kita tidak menghina pun kalian menghinakan sesembahan kalian. Dengan cara apa? Coba kalau aku tanya, coba ketik Tuhannya Framing. kalian tuh yang mana? Ketik di Google Tuhannya kalian tuh yang mana? Apakah itu tidak bagian dari penghinaan terhadap mulai. sesembahan kalian? Sarah. Enggak, sebentar. Kalian denger nggak sih Kak, aku ngomong Gini apa? loh. Enggak, aku ngomong Iya, apa kalian denger nggak? paham alurnya, udah paham alurnya. Gini loh Sarah, Apa hatimu harus alurnya? lembut. Hatimu harus lembut. Artinya gini, kamu jangan menghujat gini. Kamu jangan mendeskripsikan Tuhan kami itu ada gambaran yang kamu bilang itu gitu loh. Loh, kenyataannya Jadi- kalau saya nggak ngomong pun, kalau saya tidak bicara Kepas dan semua oten yang ada di sini, di bawah dan di atas yang menyimak, kalau saya tidak berbicara, sekalipun saya tidak berbicara, kalau kamu cek di Google, siapa yang menggambarkan Tuhan-Tuhan kalian seperti itu? Aku tanya sama kamu Kepas. Kalau saya pergi ke Gini Papua, loh. saya pergi ke Bali, saya lihat lukisan seorang wanita dengan bayi di dalam tempat ibadah. Saya pergi ke Nigeria, di sana beda lagi. Saya pergi ke Eropa beda lagi. Saya pergi ke sini beda lagi. Jadi yang mana? Apakah itu saya yang melakukan? Apakah gambaran itu orang Islam yang melakukan? Itu Atau kalian? gini Jawab Sarah. pertanyaannya. Itu simbol. Enggak, Kepas. Kamu simbol. berbicara tadi meminta saya untuk berhati lembut. Baik, kita berhati lembut, Iya. berkepala dingin. Mari berbicara dengan baik dan benar. Coba. Ya, jadi gini Sarah. Jadi terkait dengan foto-foto yang ada di internet itu, yang dimana kemarin Ratu Ento kena kasus begitu, mengatakan jadi Apa gini. hubungannya? Tunggu dulu. Kok di mute Blender? Bentar. Jadi Tuhan kami itu gambarannya seperti inilah Yesus itu. Itu lukisan dulu. Karena nggak ada fotografer apa segala macam. Jadi Siapa zaman yang dulu kan lukis? Siapa yang dilukis kan. lukis? Siapa yang lukis? Manusia. Orang Islam. Jadi gini, itu dilukiskan oleh ya nggak tahu lah siapa yang pastinya Yang nggak orangnya penting yang pada lukis intinya. siapa? Orang Islam bukan? Orang Islam bukan yang melukis. Iya enggak lah, belum lahir Islam di situ, belum lahir. Islam ini kan Siapa bilang? sapudan. Siapa bilang Islam belum ini kan lahir sapudan. orang Islam? Nabi Sapudan. Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka Muslim, mereka berserah diri. Mampus Wa lah, makana udahlah. Ibrahima Yahudian wala Nasronian. Nabi Ibrahim bukan Mampus orang lah. Yahudi dan bukan orang Nasrani. Kok Nggak ada, bisa semuanya Islam, tiba-tiba Kepas. Musa Kamu aja agama ikut siapa? Muslim? Kamu aja ikut Udah siapa? lah. Sarah, tunggu dulu Sarah, bentar Sarah. Kok bisa Musa agama Islam? Hmm? Tunggu dulu, kenapa bisa Musa agama Islam? Tasliman. Di situ aku Kamu gini. tahu nggak arti kata Islam itu apa? Berserah diri. Gini loh. Nabi Musa berserah diri Musa kepada Allah. bahasanya- Nabi Ibrahim Musa berserah diri bahasanya kepada Allah. Ibrani, Nabi Isa Sarah. berserah diri kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, kamu ikut siapa? Kamu ikut siapa? Pertanyaannya seperti itu. Simple aja. Gini Bang loh. Blender yang mungkin lebih menguasai Bible dari Lahir saya. agama Karena aja saya dulu. jujur, aku nggak Yahudi, menguasai Bible. Karena saya nggak Kristen. pernah tertarik untuk belajar Bible. Tapi ternyata dalam hal ini penting ya. Makanya mungkin Bang Blender bisa dibuka. Makanya Apakah kamu sebenarnya gini loh. Otan itu ngikutin Iya. ajaran siapa, Bang Blender? Ikutin Paulus. Bukan. Kristen pengikut Paulus. Nabi Isa Dia sholat kan nggak sih? membedah. Yesus tuh sholat nggak sih? Ya, Nabi Isa sholat, Nabi Daud sholat, Nabi Musa sholat, semuanya sholat ada di Daniel. Mereka sholat. Dalilnya mana? Yohanes sholat, Petrus sholat. Dalilnya Kisah Para Rasul 3 nomor 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, pukul 3 petang. Wih, sholat mereka. Masya Allah. Emangnya aku Bang jam Blender, 2 pagi, luar biasa. jam 2 pagi aku berdoa. Artinya
artinya Blender ikutin Paulus sama itu juga, sholat juga ya kan? Oh tidak, tidak. Paulus tidak. Blender. Kan Blender bukan ikut Paulus. Paulus. nabi. Pada abad Kita ke-7. mengikuti para nabi. Iya. Paulus nggak sholat. Kan ikutin berarti ikutin Paulus Iya, sholat. berarti Paulus Blender. ikutan Paulus. Mana Paulus sholat? Ah, Lapet kok Paulus bukan Rasul. Kejang-kejang, Glenn, kejang-kejang. Kejang-kejang. Ikut Paulus di Blender. Ayo copy Benar kata paste. si Yosia. Blender Ikut copy kejang-kejang, Glenn. Itu benar kata si Yosia, ikut Aku Paulus di tanya lagi Blender. Bang Blender. Bang Blender, aku tanya lagi Bang Blender. Jadi yang mengharamkan makan B2 itu siapa? Paulus, yang mengharamkan Yesus, yang menghalalkan Paulus. Yang membolehkan. Paulus, membolehkan Paulus. Paulus yang membatalkan hukum Taurat. Ya. Jadi sebenarnya Yesus itu diutus untuk siapa? Lanjut. Jadi Bang Diutus Blender, untuk Yesus Bani itu Israel. siapa? Yesus datangnya dari Tuhan umat Islam. Oke. Bani Israel. Saya sampai enggak gini, saya jelaskan sebentar. Jangan dipotong-potong dulu, jangan dibantah. Nanti kalau mau dibantah pun setelah saya bicara. Jadi gini, kedatangan Yesus ini bukan untuk Bani Israel, tapi kepada umat manusia. Jadi tunggu dulu. Apanya kau? Tunggu, kematian Yesus Kristus di kayu tiang salib untuk menebus dosa-dosa manusia itu adalah bentuk ketaatan Yesus kepada Bapa. Makanya Eloi Eloi lama sabachthani. Data, bukan congor, data. Enggak. Coba sebentar. Bang Blender tanya. Ditebus kepada Bapa, Elohim semua. Kelihatan nggak Elohim kayak mana? Ya Enggak. nggak kelihatan. Eloi mana kelihatan? Nggak kelihatan ya. Jadi Nggak kalian nyembah kelihatan. Elohim apa nyembah Yesus? Elohim lah. Jadi Yesus bukan. Bukan Tuhan. Kalau gitu Oke, kamu Blender ikut kasih ajaran- password dulu, Pak. Password dulu. Oke, biar- password biar dulu. terima ya. Password. Kita tanya dulu password. Ya, pakai pas. Apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Ya, Bapa Tuhan? Tuhan. ya, Roh Kudus Tuhan? besar, huruf besar. Tuhan. Ya, Berapa jadi jumlah Tuhannya? satu. Satu. Nah, di antara tiga ini, antara Bapa, Putra, Roh Kudus, siapakah yang kau sembah? Satu Elohim semuanya. Elohim Yahweh, 4. Gini, makanya kan aku Ada bilang ahli matematika ketika aku nggak sih? menyembah ketika aku menyembah Elohim Yahweh, artinya aku sudah menyembah Tuhan Yesus dan Roh Kudus karena Tritunggal Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tiga Allah Bapa. satu hakikat. Ala Bapa, ala Anak, ala Makjang. Mati kita. Kau enggak saja. Di antara tiga. Mas, Blender nggak ngerti jumlah-jumlahan. Loh, memang kalian nggak ngerti lah, memang longor lah, nggak aja kalian. Tiga jadi satu. Nah, Sama. percaya nggak Blender? Satu tambah, Ya. percaya Blender satu tambah satu bisa jadi 3. Ayo, gua mau tanya lu nih, lu percaya nggak 1 tambah 1 3? Enggak. Bang Blender, Enggak, ya. aku izin dulu, ada urusan. Bang Kepas, Oke. Bang An Hosia atau Oten semua yang ada di sini, mohon maaf. Kesalahan pasti dari Oten, kebenaran pasti dari Allah. Karena Iya, salah. astagfirullah wa atubu ilaik. Iya, salah. Kecap. Mohon maaf lahir batin. Ya aman ya, Kak Sarah, jazakallah khair, masya Allah. Terima kasih udah mampir di sini. Barakallahu fiik.